Shalom beloved people, hari ini kita akan sharing suatu kebenaran firman Tuhan yang sangat powerful. Kita telah belajar sebelumnya bahwa kuasa iman dilepaskan dengan perkataan. Dan kita juga sudah melihat bahwa Tuhan ingin kita berkata-kata, memperkatakan apa yang ingin kita lihat, dan bukan apa yang sudah kita lihat. Selain itu, kita juga ingat bahwa perkataan iman adalah deklarasi pasti dari apa yang kita sudah miliki karena Kristus sudah membayar lunas harga kepemilikan itu bagi kita. Itu bukan karena kita sudah melihatnya atau memang sudah memilikinya, tetapi karena Kristus sudah membayar lunas harganya. Itu bukan sebuah perkataan semoga, mudah-mudahan, atau seandainya. Hal berikutnya yang sangat penting adalah iman dan perkataan kita perlu konsisten dan tidak berubah-ubah. Untuk mengingat kembali atau jika ada yang kurang jelas mengenai hal ini, ada link pengajaran-pengajaran sebelumnya yang tercantum dalam keterangan YouTube ini untuk kita dapat mempelajarinya kembali. Hari ini, selain kita akan menyambung pembicaraan beberapa minggu ini dan khususnya pengajaran 2 minggu terakhir, kita akan melihat apa yang menjadi dasar dari perkataan atau deklarasi iman kita, atau dengan kata lain, apa deklarasi iman yang paling mendasar yang perlu kita deklarasikan di setiap waktu. Mari buka Alkitab kita dari Roma 10 ayat 6. Dikatakan demikian, tetapi kebenaran karena iman berkata. Sekali lagi, tetapi kebenaran karena iman berkata. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kebenaran karena iman berkata-kata. Apa artinya ini? Secara sederhana, ini berarti bahwa Tuhan mendorong kita untuk tidak hanya percaya dalam hati kita bahwa kita telah dibenarkan karena iman kepada Kristus, tetapi juga berbicara atau memperkatakan hal itu. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3 ayat 21 sampai 28 demikian. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Haleluya! Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus, yaitu orang-orang yang oleh kasih karunia telah menerima anugerah kebenaran Allah sendiri karena iman dalam Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang demikian, kita diingatkan oleh Tuhan untuk mengaktifasi atau melepaskan kuasa iman kita akan hal ini dengan memperkatakan atau mendeklarasikan kebenaran ini lewat ucapan mulut kita. Adalah penting untuk setiap hari kita dengan penuh keberanian percaya meletakkan kebenaran firman Tuhan ini di mulut kita dan mendeklarasikan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu bahwa aku telah dibenarkan di dalam Kristus, bukan atas landasan perbuatanku, tetapi atas landasan perbuatan Kristus, yaitu pekerjaan penebusannya yang sudah selesai di kayu salib. Aku mengakui bahwa kebenaran yang kumiliki sekarang adalah anugerah-Mu, dan aku menerimanya dengan sepenuh hati. Saya percaya ketika kita berbicara mendeklarasikan kebenaran kita di dalam Kristus, hal-hal yang baik terjadi atas kita. Mari lihat Roma 4 ayat 16, dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Dalam bahasa Inggris dikatakan that the promise might be sure. Artinya supaya janji Allah itu menjadi sure atau pasti bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua.
Perkataan firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa kebenaran yang kita dapatkan karena iman kepada Kristus itu mendatangkan penggenapan janji Allah dalam hidup kita. Dalam bahasa Inggris bahkan dikatakan menjadikan janji Allah itu sesuatu yang pasti terjadi bagi kita. Dikatakan kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku, atau bahasa Inggrisnya menjadi pasti bagi semua keturunan Abraham. Kebenaran Allah yang dianugerahkan kepada kita karena iman kepada Kristus itu menjadikan kita orang-orang benar. Dan karena kita adalah orang-orang benar, maka janji Allah, yaitu segala berkat, kebaikan, suplai ekonomi, kesehatan, kebahagiaan, dan sebagainya, menjadi pasti bagi kita. Itulah sebabnya setiap kali kita memperkatakan kebenaran firman Allah ini, dan ingat bahwa kita mengaktifasi iman kita atau melepaskan kuasa iman kita lewat perkataan, maka kebenaran firman Tuhan ini menjadi aktif dan hal-hal yang baik terjadi pada kita. Saat kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan mengenai kebenaran yang kita telah miliki karena iman kepada Kristus itu, kita menjadi sadar akan segala berkat dan janji yang firman Tuhan katakan merupakan porsi dari orang-orang benar. Ya, segala janji yang firman Tuhan katakan adalah milik orang-orang benar, adalah milik kita yang pasti sekarang, karena anugerah kebenaran yang telah kita terima dari Allah karena Kristus tadi. Yang perlu sekarang adalah perkataan atau deklarasi iman yang kita ucapkan dengan penuh keberanian percaya, memperkatakan kebenaran kita di dalam Kristus itu. Aku adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Segala janji Allah adalah ya dan amin bagiku. Amin. Adalah satu hal untuk memperkatakan dan mendeklarasikan segala janji Allah sebagai milik kita. Adalah hal lain untuk sungguh-sungguh mempercayainya. Karena memahami landasannya mengapa segala janji itu memang sungguh pasti adalah milik kita. Disinilah letak pentingnya mendeklarasikan kebenaran kita karena iman dalam Kristus ini. Adalah sangat penting untuk setiap hari kita memperkatakan perkataan yang sangat sederhana, namun sangat fundamental ini. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu bahwa aku telah dibenarkan di dalam Kristus. Bukan atas landasan perbuatanku, tapi atas landasan perbuatan Kristus, yaitu pekerjaan penebusannya yang sudah selesai di kayu salib. Aku mengakui bahwa kebenaran yang kumiliki sekarang adalah anugerahmu, dan aku menerimanya dengan sepenuh hatiku. Aku adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, segala janji Allah adalah ya dan amin bagiku. Karena setiap kali kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan mengenai kebenaran yang kita telah miliki karena iman kepada Kristus itu, kita menjadi sadar akan segala berkat dan janji yang firman Tuhan katakan merupakan porsi dari orang-orang benar. Ada hal penting lain yang kemudian terjadi. Apa itu? Setiap kali kita disadarkan akan kebenaran, bahwa kebenaran yang kita miliki dan segala berkat yang menjadi milik kita sebagai akibatnya, itu adalah anugerah Tuhan, adalah pemberian Tuhan karena iman dalam Kristus, maka kita akan makin tidak menghakimi dan menghukum diri kita sendiri, dan makin tidak menganggap bahwa segala berkat itu belum pantas kita terima. Imbasnya adalah kepada iman kita. Kita menjadi semakin mempercayai Tuhan untuk segala janjinya, untuk segala hikmatnya, untuk sukses, kemurahan, dan segala kebaikannya. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa semua itu bukan atas dasar kebaikan kita, tapi atas dasar kebenaran yang Allah anugerahkan karena iman dalam Kristus. Akibat berikutnya adalah iman kita untuk mengalami penggenapan janji Allah akan suplai supernatural dan segala berkatnya, itu akan menjadi effortless atau tanpa beban. Karena sekarang kita mengetahui bahwa dengan posisi kebenaran yang kita miliki di dalam Kristus itu, semua berkat Allah mengalir kepada kita. Bukan atas landasan perbuatan kita, sekali lagi, tapi atas landasan pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Haleluya! Ambil waktu setiap hari untuk mendeklarasikan kebenaran kita di dalam Kristus itu. Dan kita akan mendapati bahwa iman kita akan semakin hidup. Dan kita akan semakin tidak mendiskualifikasi diri kita sendiri dari menerima penggenapan segala janji Allah dalam hidup kita. Hal berikutnya yang sangat penting dari menerima
dan semakin bertumbuh dalam iman akan kebenaran yang sudah kita dapatkan karena iman dalam Kristus adalah bahwa anugerah kebenaran itu akan menyebabkan kita berkuasa, atau dapat saya katakan iman untuk memerintah dalam hidup ini akan menjadi efektif dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa ada dua hal yang kita terima yang menyebabkan kita akan memerintah dalam hidup kita di dunia ini. Apa kedua hal itu? Roma 5 ayat 17 mengatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Kita tahu dari Kolose 1 ayat 19, Filipi 2 ayat 9-10, Efesus 1 ayat 20-23 bahwa segala kepenuhan dan kuasa Allah berdiam di dalam Kristus. Dan kuasa Kristus ada di dalam namanya. Dan nama itu telah diberikan kepada kita untuk memerintah. Sebab dikatakan Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Namun permasalahannya adalah apakah kita memiliki iman untuk mempercayai bahwa kita layak dan dapat mempergunakan nama itu dengan efektif. Atau dengan kata lain, mempercayai bahwa apa yang kita perintahkan dalam nama Yesus sungguh akan terjadi. Sebagaimana dikatakan Yesus dalam Markus 11 ayat 23. Inilah yang sering menjadi masalah bagi anak-anak Tuhan. Akibatnya adalah mereka mempergunakan nama Yesus, tapi tidak memiliki kepastian dalam hatinya bahwa apa yang mereka ucapkan di dalam nama Yesus sungguh akan terjadi. Mereka tidak memiliki kepastian iman bahwa mereka sungguh dapat memerintah dalam hidup ini di dalam nama Yesus sebagaimana dikatakan firman Tuhan. Disinilah letak pentingnya Roma 5:17 barusan. Roma 5:17 ini mengatakan bahwa dua hal yang kita perlu terima dari Allah yang akan menjadikan iman kita untuk memerintah dalam hidup ini menjadi hidup. Dua hal itu adalah kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan kedua hal ini tidak diusahakan, tetapi diterima. Sesungguhnya kedua hal ini saling berhubungan, karena dari firman Tuhan yang kita sudah lihat sebelumnya tadi, dikatakan demikian. Ingat kembali Roma 3 ayat 21-28. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Anugerah kebenaran yang kita terima karena iman dalam Kristus dianugerahkan Allah oleh kasih karunia-Nya. Jadi dengan kita menerima kebenaran akan anugerah kebenaran yang kita miliki karena iman kepada Kristus, kita sekaligus juga menerima kelimpahan kasih karunia Allah yang menyediakan anugerah kebenaran itu bagi semua yang percaya kepada Kristus. Ini berarti setiap kali kita memperkatakan kebenaran yang kita miliki dalam Kristus itu, kita sedang secara aktif menerima dengan iman kedua hal yang menjadikan iman kita bertumbuh untuk memerintah dalam hidup ini. Semakin iman kita dapat menerima bahwa dalam Kristus kita telah menerima anugerah kebenaran Allah, semakin kita akan menyadari bahwa kebenaran yang kita miliki itu adalah semata akibat kelimpahan kasih karunia-Nya. Semakin kita akan bertumbuh dalam keyakinan kita akan hak kita untuk memerintah di dalam Kristus, yaitu oleh kuasa namanya, karena semakin iman kita akan posisi kebenaran yang kita sudah miliki di dalam Kristus itu bertumbuh. Hal ini disebabkan karena kesadaran akan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang Allah berikan kepada kita karena iman kepada Kristus akan menyadarkan kita terus-menerus bahwa hak memerintah di dalam hidup ini bukanlah soal mencapai pencapaian rohani, tetapi soal menerima. Yaitu menerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang Allah anugerahkan karena iman kepada Kristus. Semakin iman kita dapat menerima bahwa soal memerintah adalah soal menerima anugerah Allah dan kasih karunia-Nya, semakin iman kita akan bertumbuh dalam keyakinan bahwa kita memang sungguh berhak dan dapat memerintah dalam hidup ini dengan efektif, sebagaimana yang memang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini penting karena jalan Allah untuk anak-anaknya memerintah adalah soal menerima dan bukan soal mencapai.
Tetapi masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami atau tidak dapat menerima hal ini. Mereka masih terus hidup atas dasar sistem yang berjalan di dunia ini, yaitu bahwa jika kita ingin kuasa yang besar bekerja dalam hidup kita, tentulah dituntut pencapaian yang besar yang harus kita raih terlebih dahulu untuk kita layak atau pantas memperoleh kuasa yang besar itu. Sistem dunia dibangun atas dasar usaha sendiri dan kerajinan. Dunia berkata kepada kita bahwa semakin banyak yang kita lakukan, semakin keras kita berusaha, semakin lama waktu yang kita berikan untuk usaha kita, semakin besar kesuksesan yang akan kita capai. Cara dunia adalah untuk terus memaksa kita berusaha lebih keras dan lebih keras dan lebih keras lagi. Lupakan ibadah, kurangi waktu untuk keluarga, lebih lama bekerja di kantor sampai jauh malam, bahkan di akhir pekan dan di hari libur. Kita sudah sering mendengar istilah membayar harga atau no pay no gain, bukan? Akan tetapi jalan Tuhan untuk kita diberkati dan memerintah dalam hidup ini bukanlah dengan usaha kita sendiri. Mengapa? Karena semua itu tidak pernah akan dapat kita beli dengan performa atau pencapaian kita. Tidak mungkin. Sebab standar Allah adalah kesempurnaan dan tidak ada yang bisa mencapai hal itu. Kita telah melihat bahwa Roma 4 ayat 16 tadi mengatakan bahwa yang menjadikan berkat Tuhan menjadi pasti di dalam hidup kita adalah bukan usaha kita, melainkan kasih karunia. Oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kebenaran Allah yang dianugerahkan kepada kita karena iman kepada Kristus itu menjadikan kita orang-orang benar. Dan karena kita adalah orang-orang benar, maka janji Allah, segala berkat, kebaikan, suplai ekonomi, kesehatan, kebahagiaan, termasuk kuasa untuk memerintah dalam hidup ini, menjadi pasti bagi kita. Sekali lagi, kebenaran yang Allah anugerahkan kepada kita karena iman kepada Kristus itu, itulah yang menjadikan kita orang-orang benar. Dan karena kita adalah orang-orang benar, maka kuasa untuk memerintah dalam hidup ini menjadi pasti bagi kita. Roma 4 ayat 16 tadi mengatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku atau menjadi pasti bagi semua keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa berkat Allah sepenuhnya dilandaskan pada kasih karunia-Nya. Adalah kasih karunia yang menjadikan janji Allah menjadi pasti dalam hidup orang percaya. Berkat Tuhan atas hidup kita, termasuk kuasa untuk memerintah, adalah hal yang diberikan walau tidak layak, tidak diusahakan, dan tidak pantas diterima oleh orang-orang yang menerimanya. Dengan kata lain, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menjadikan diri kita layak diberkati atau layak diberikan kuasa untuk memerintah dalam hidup ini. Semua itu hanya dapat didapatkan dengan menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang semuanya itu ada di dalam Kristus. Menerima Yesus, menerima pekerjaan penebusan yang sudah selesai, menerima kelimpahan kasih karunia-Nya, dan menerima anugerah kebenarannya. Itulah landasan satu-satunya untuk diberkati dan berkuasa untuk memerintah dalam hidup ini. Allah mau kita berhenti mencoba memenuhi syarat. Atau sebaliknya, saya dapat katakan, mulailah menerima kemurahan, berkat, dan kesembuhan yang Yesus sudah capai untuk kita di kayu salib dengan bebas. Terimalah dengan bebas. Biarkanlah dirimu menerima. Buka hatimu untuk menerima. Jangan mencoba lagi untuk memenuhi syarat. Jangan mencoba mencapai apa yang sudah dicapai Yesus. Saat dia tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia telah berteriak, sudah selesai. Segala sesuatu yang Anda dan saya butuhkan untuk berhak dan layak untuk dapat memerintah dalam hidup ini sudah dicapai Yesus di Kalvari atas nama kita. Jadi segala tuntutan, segala syarat, semua yang dibutuhkan, Yesus sudah menyelesaikan semuanya dan memenuhi segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya yang dapat menyebabkan berkat mengalir dan kuasa untuk memerintah menjadi efektif dalam hidup kita adalah pekerjaan penebusan Yesus yang sudah selesai dengan sempurna. Karena itu, berhentilah berusaha mencapai apa yang sudah dicapai Yesus. Dan sebaliknya, mulailah menerima apa yang Yesus telah selesaikan. Lakukan apa yang kita perlu lakukan. Tapi tidak dengan iman kepada kekuatan atau usaha kita sendiri. Tetapi kepada Yesus, kebaikannya, kelimpahan kasih karunia-Nya, dan anugerah kebenarannya.
Hentikan segala pergulatan untuk mencapai dengan kekuatan dan kepandaian kita sendiri, dan sebaliknya, pandang pada Yesus dan apa yang Dia sudah selesaikan. Sebab apapun yang kita butuhkan, sudah Dia selesaikan. Sudah Dia sediakan lewat salibnya. Sudah diberikan karena Dia sudah menyelesaikan semuanya. Bersandarlah pada kebaikannya yang tidak bersyarat, serta kasih-Nya kepada kita. Sekali lagi katakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu bahwa aku telah dibenarkan di dalam Kristus. Bukan atas landasan perbuatanku, tapi atas landasan perbuatan Kristus, yaitu pekerjaan penebusannya yang sudah selesai di kayu salib. Aku mengakui bahwa kebenaran yang kumiliki sekarang adalah anugerah-Mu, dan aku menerimanya dengan sepenuh hatiku. Aku adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Segala janji Allah adalah ya dan amin bagiku. Aku berkuasa dalam hidup ini karena kelimpahan kasih karunia-Mu dan anugerah kebenaran yang Kau berikan kepadaku. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, izinkan saya berdoa untuk semua yang sakit, untuk segala kebutuhan tiap-tiap orang. Mari, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Maka dalam nama Yesus, iblis angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan atas tiap-tiap orang ini, menyingkir daripada mereka. Dan dalam nama Yesus, aku berkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, pemulihan sempurna, kesembuhan sempurna. Dan aku hancurkan dalam nama Yesus segala kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh, segala kuasa penderitaan, rasa sakit dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika Anda memiliki kebutuhan apapun yang Anda butuh supply supernatural dari Tuhan, mari sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Karena itu dalam nama Yesus, iblis hentikan segala pekerjaanmu mencuri dari hidup umat Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, pasukan malaikat Tuhan, pastikan supply supernatural sorga sampai kepada tiap-tiap orang. Tidak menurut kekuatan masing-masing, tapi menurut kekayaan dan kelimpahan yang Allah miliki di dalam kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda memiliki permohonan doa atau kesaksian yang Anda rindu untuk sampaikan, atau Anda butuh dukungan doa, kirimkan ke alamat email ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, segala kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur, Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Ada tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terus perkatakan kebenaranmu di dalam Kristus tiap-tiap hari. Dan bertumbuh dalam iman kepada kebaikan Tuhan, berkatnya, dan kuasa untuk memerintah dalam hidup ini. Haleluya, sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.